Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah. Berikut ini adalah tata cara wudhu para sufi. Adakah kesamaan dengan wudhu yang kita lakukan setiap waktu sholat? Mari kita tingkatkan kualitas wudhu kita. Sebagaimana para sufi berwudhu, lalu seperti apakah wudhunya para sufi tersebut? Mari kita simak bersama sampai akhir. Wudhu kita sehari-hari ternyata tidak sekedar membasuh muka, tangan, kepala, telinga maupun kaki. Wudhu diposisikan sebagai amalia yang benar-benar menghantar kita semua untuk hidup dan bangkit dari kegelapan jiwa. Dalam wudhulah segala masalah dunia hingga akhirat disucikan, diselesaikan dan dibangkitkan. Kembali menjadi hamba yang siap menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari titik-titik gerakan dan posisi yang dibasuh air, ada titik-titik sentral kehambaan yang luar biasa. Itulah mengapa para sufi senantiasa memiliki wudhu secara abadi, menjaganya dalam kondisi dan situasi apapun. Ketika mereka batal wudhu, langsung mengambil wudhu seketika. Mari kita buka jendela hati kita. Di sana ada ayat Allah khusus mengenai wudhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu, dan kedua tanganmu sampai siku-siku, dan usaplah pada kepalamu, dan kaki-kakimu sampai kedua mata kaki. Manusia yang mengaku beriman, apabila hendak bangkit menuju Allah, ia harus berwudu jiwanya. Ia bangkit dari kealpaan demi kealpaan, bangkit dari kegelapan demi kegelapan, bangkit dari lorong-lorong sempit duniawi dan mimpi, dalam tidur panjang hawa nafsunya. Ia harus bangkit dan hadir di hadapan Allah, memasuki sholat, hakikat dalam munajat demi munajat, sampai ia berhadapan dan menghadap Allah. Sebelum membasuh muka, kita mencuci tangan-tangan kita sembari bermunajat. Ya Allah, kami mohon anugerah dan barokah, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan dan kehancuran. Lalu kita masukkan air untuk kumur-kumur di mulut kita. Mulut kita adalah alat dari mulut hati kita. Mulut kita banyak kotoran kata-kata, banyak ucapan-ucapan berbusakan hawa nafsu dan syahwat kita, lalu mulut kita adalah mulut setan. Mulut kita lebih banyak menjadi lubang besar bagi lorong-lorong yang beronggakan semesta duniawi. Yang keluar dan masuknya hanyalah hembusan panasnya nafsu dan dinginnya hati yang membeku. Betapa banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadits, betapa berlimpah ruahnya fatwa amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi karena keluar dari mulut yang kotor, hanyalah berbau anyir dalam sengak hidung jiwa kita. Karena yang mendorong amar ma'ruf nahi mungkarnya bukan Allah, tetapi hasrat hawa nafsunya, lalu ketika keluar dari jendela bibirnya, kata-kata indah hanyalah bau anyir najis dalam hatinya. Sesungguhnya mulut-mulut itu sudah membisu, karena yang berkata adalah hawa nafsu. Ayo, kita masuki air ilahiyah agar kita berkumur setiap waktu. Bermunajatlah ketika Anda berkumur. Ya Tuhan, masukkanlah padaku tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah diriku di tempat keluar yang benar, dan jadikanlah diriku dari dirimu, bahwa Engkau adalah kuasa yang menolongku. Ya Tuhan, tolonglah daku untuk selalu membaca kitab MU dan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan tetapkanlah aku dengan ucapan yang tegas di dunia maupun di akhirat. Baru kemudian kita masukkan air suci yang menyucikan itu pada hidung kita. Hidung yang suka mencium aroma wangian syahwat dunia, lalu jauh dari aroma surga. Hidung yang menafaskan ciuman mesra, tetapi tersirnakan dari kemesraan ciuman hakiki di singgasananya. Oh Tuhan, aromakan wangian surgamu dan Engkau melimpahkan ridho MU. Semburkan air itu dari hidungmu, sembari munajatkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma busuknya neraka, dan bau busuknya dunia. Selanjutnya, basuhlah wajah-wajahmu, dengan menyucikan hatimu dengan air pengetahuan yang manfaat yang suci dan menyucikan, baik itu bersifat pengetahuan syariat, maupun pengetahuan hakikat.
serta pengetahuan yang bisa menghapus seluruh penghalang-penghalang, hijab, antara dirinya dan Allah. Faktanya setiap hari kita wudhu, membasuh muka kita, tetapi wajah-wajah kita tidak hadir menghadap Allah, tidak, kemanapun engkau menghadap, wajah hatimu menghadap arah Allah. Kenapa wajah dunia, wajah makhluk, wajah-wajah kepentingan nafsu kita, wajah-wajah semesta, wajah dunia dan akhirat, masih terus menghalangi tatap muka hatimu kepada Allah Ta'ala? Ini semua karena kebatilan demi kebatilan, baik kebatilan di balik wajah batil maupun kebatilan dengan selimut wajah kebenaran, telah membatalkan wudhu jiwa kita, dan sama sekali tidak kita sucikan dengan air pengetahuan ma'rifatullah dan pengetahuan yang menyelamatkan dunia akhirat kita. Hijab-hijab yang menutupi wajah jiwa kita untuk melihat Allah, sudah terlalu tua untuk menjadi topeng hidup kita. Kita bertopeng kebusukan, bertopeng rekayasa, bertopeng kedudukan dan ambisi kita, bertopeng fasilitas duniawi kita, bertopeng hawa nafsu kita sendiri, bahkan bertopeng ilmu pengetahuan kita serta imajinasi-imajinasi kita atau jubah-jubah agama sekalipun. Lalu wajah kita bopeng. Wajah umat kita penuh dengan cakar-cakar nafsu kita, torehan-torehan noda kita, flek-flek hitam nafsu kita, dan alangkah bangganya kita dengan wajah-wajah kita yang dijadikan lanskap setan, yang begitu bebas menarikkan tangan-tangannya untuk melukis hati kita, dengan tinta hitam yang dipanggang di atas jahanam. Karena wajah kita lebih senang berpaling, berselingkuh dengan dunia, berpesta dalam mabuk setan, bergincu dunia, berparas dengan olesan-olesan kesemuan hidup, lalu memakai cadar-cadar hitam kegelapan semesta kemahlukan. Banyak orang yang mata kepalanya terbuka, tetapi mata hatinya tertutup. Banyak orang yang mata kepalanya tertutup, mata hatinya terbuka. Banyak orang yang mata hatinya terbuka tetapi bertabur debu-debu kemunafikan duniawinya. Banyak orang yang sudah tidak lagi membuka mata hatinya, dan ia kehilangan cahaya ilahi, lalu menikmati kepejaman mata hatinya dalam kegelapan, yang menyangka ia dalam kebenaran dan kenikmatan. Ya Allah, bersihkan wajahku dengan cahayamu, sebagaimana di hari engkau putihkan wajah-wajah kekasihmu. Ya Allah, janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu, di hari di mana engkau gelapkan wajah-wajah musuhmu. Tuhan, sibakan cadar hitamku dari tirai yang membungkus hatiku untuk memandangmu, dan sebagaimana engkau buka cadar para kekasihmu. Dan basuhlah kedua tanganmu sampai kedua siku-sikumu. Lalu kita basuh kedua tangan kita yang sering menggapai hasrat nafsu syahwat kita, berkiprah di lembah kotor dan najis jiwa kita, sampai pada tahap siku-siku hakikat kita, dan manfaat agung yang ada di sana. Tangan kita telah mencuri hati kita, lalu ruang jiwa kita kehilangan khazanah hakikat cahaya hati. Tangan nafsu kita telah mengkorupsi amanah-amanah ilahi dalam jiwa, lalu kita mendapatkan pundi-pundi duniawi penuh kealpaan dan kemunafikan. Tangan-tangan kita telah merampas makanan-makanan kefakiran kita, kebutuhan hati kita, memaksa dan memperkosa hati kita untuk dijadikan tunggangan liar nafsu kita. Tangan-tangan kita telah memukul dan menampar wajah hati yang menghadap Allah, menuding muka-muka jiwa yang menghadap Allah, merobek-robek pakaian pengantin yang bermahkotakan riasan indah para sufi. Maka basuhlah tanganmu dengan air kecintaan, dengan beningnya cermin makarifat, dari mata air dari bengawan surga. Basuhlah tangan kananmu, sembari munajat. Ya Allah, berikanlah kitabku melalui tangan kananku, dan hitunglah amalku dengan hitungan yang seringan dengannya. Basuhlah tangan kirimu dengan munajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, dari pemberian kitabku dari tangan kiriku, atau dari belakang punggungku. Lalu, mari kita usap kepala kita. Karena kepala kita telah bertabur debu-debu yang mengotori hati kita, memaksa hati kita, untuk mengikuti selera pikiran kita, sampai hati kita bukan lagi menghadap kepadanya, tetapi menghadap seperti cara menghadap wajah di kepala kita, yaitu menghadap dunia yang hina dan rendah ini. Pada kepala kita yang sering menunduk pada dunia, pada wujud semesta,
tunduk dalam pemberhalaan dan perbudakan makhluk, tanpa hati kita menunduk kepada Allah Ta'ala, kepada asma-asmanya yang tersembunyi di balik semesta lahir dan batin kita. Lalu kepala kita memalingkan wajah hati kita, untuk berpindah ke lain wajah hati yang hakiki. Mari kita usap dengan air cahaya, agar wajah hati kita bersinar kembali, tidak menghadap ke arah remang-remang yang menuju gelap yang berlapis gulita, tidak lagi menengok pada rimba duniawi yang dipenuhi kebuasan dan liar kebinatangannya. Kepala-kepala kita sering menunduk pada berhala-berhala yang mengitari hati kita. Padahal hati kita adalah Baitullah, rumah ilahi. Betapa kita sangat tidak beradab dan bahkan membangun kemusyrikan, mengatasnamakan rumah Tuhan. Tetapi demi kepentingan berhala-berhala yang kita bangun dari tonggak-tonggak nafsu kita, lalu kita sembah dengan ritual-ritual setan, imajinasi-imajinasi, kebanggaan-kebanggaan, lalu begitu sombongnya kepala kita terangkat dan mendongak. Mari kita usap kepala kita dengan usapan kasih sayang ilahi. Karena kepala kita telah terpanggang panasnya neraka duniawi, terpanaskan oleh ambisi amarah dan emosi nafsu syahwati, terjemur di hamparan mahsyar duniawi. Sembari kita mengusap, mari kita munajat. Ya Allah, payungi kepalaku dengan payung rahmat-Mu, turunkan padaku berkah-berkah-Mu, dan lindungi diriku dengan perlindungan payung arasy-Mu, di hari ketika tidak ada lagi payung kecuali payung-Mu. Ya Tuhan, jauhkan rambutku dan kulitku dari neraka. Usap kedua telingamu. Telinga yang sering mendengarkan paraunya dunia, yang Anda kira sebagai kemerduan musik para bidadari surga. Telinga yang berbisik kebusukan dan kedustaan, telinga yang menikmati gunjingan demi gunjingan. Telinga yang fantastik dengan mendengarkan indahnya musik duniawi, lalu menutup telinga ketika suara-suara kebenaran bersautan. Amboi, kenapa telingamu seperti telinga orang-orang munafik? Apakah kamu lebih senang menjadi orang-orang yang tuli telinga hatinya? Munajatlah. Ya Tuhan, jadikan diriku tergolong orang-orang yang mendengarkan ucapan yang benar dan mengikuti yang paling baik. Tuhan, perdengarkan telingaku panggilan-panggilan surga, di dalam surga bersama hamba-hamba-Mu yang baik. Lalu usaplah tengkukmu, sembari berdoa. Ya Allah, bebaskan diriku dari belenggu neraka, dan aku berlindung kepadamu dari belenggu demi belenggu yang merantai diriku. Lalu basuhlah kaki-kakimu sampai kedua mata kaki. Kaki-kaki yang melangkah ke alam dunia semesta, yang berlari mengejar syahwat dan kehinaan, yang bergegas dalam pijakan kenikmatan dan kelezatan pesonanya. Kaki-kaki yang sering terpeleset ke jurang kemunafikan dan kezaliman, terluka oleh syahwat dan emosinya, oleh dendam, iri dan dengkinya, haruslah segera dibasuh dengan air akhlak, air yang bersumber dari adab, dan bermuara ke samudera ilahiyah. Basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Agar langkah-langkahmu menjadi semangat baru untuk bangkit menuju Allah, menapak tilas jalan Allah, secepat kilat melesat menuju Allah. Basuhlah dengan air salsabila, yang mengaliri wajah semesta, menjadi jalan lurus lempeng menuju Tuhan. Selebihnya, wudu adalah taubat, penyucian jiwa, pembersihan batin, di lembah istighfar. Jangan lupakan istighfar setiap basuhan anggota wudumu. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Nantikan kembali konten-konten penuh nasihat bijak dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tidak hanya didengarkan, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.